Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyen Firdaus, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan mempresentasikan materi psikologi tentang sikap. Pengertian sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikologi. Objek psikologi di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Newcomb dalam Notoat Mojo menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi adalah merupakan predisposisi, tindakan, atau perilaku. Azwar, komponen-komponen sikap adalah 1. Kognitif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. 2. Afektif. Menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. 3. Konatif. Menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Karakteristik sikap. Menurut Brigham, ada beberapa karakteristik dasar dari sikap, yaitu 1. Sikap disimpulkan secara individu bertingkah laku. 2. Sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. 3. Sikap dipelajari. 4. Sikap mempengaruhi perilaku. Ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto dalam buku Notoat Mojo, sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dan dalam hubungannya dengan objeknya. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang tersebut. Fungsi sikap. Menurut Katz dalam buku Wawan dan Dewi, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental, fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan orang. Memandang sejauh mana objek kita dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif terhadap objek tersebut. Demikian sebaliknya, bila objek sikap menghambat mencapai tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap objek yang bersangkutan. Fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. 1. Adopsi. 2. Diferensiasi. 3. Integrasi. 4. Trauma. Proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar. Karenanya, sikap dapat mengalami perubahan. Sesuai yang dinyatakan oleh Sherif dan Sherif, bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan sebagai hasil dari belajar. Sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya, karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Ada beberapa faktor mempengaruhi pembentukan sikap
antara lain. Satu, faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. A. Faktor genetik dan fisiologi. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologik. Misalnya waktu masih muda, individu mempunyai sikap negatif terhadap obat-obatan, tetapi ia menjadi biasa setelah menderita sakit sehingga secara rutin harus mengonsumsi obat-obatan tertentu. B. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. C. Kebudayaan. Menekankan pengaruh lingkungan, termasuk kebudayaan, dalam bentuk kepribadian seseorang. D. Faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang disadari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 2. Faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. A. Pengaruh orang tua. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. B. Kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Pada umumnya, individu bersikap konformis, sesuai atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggapnya penting. C. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang-orang. D. Institusi, lembaga pendidikan dan agama. Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam membentuk sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari, kita dapat menemukan dua sikap perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki sikap negatif umumnya perilakunya tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki sikap positif umumnya kehadirannya didambakan, menyenangkan, dan orang merasa betah bersamanya. Kehadirannya cenderung menguntungkan berbagai pihak. Sikap positif mendukung hidup bersamanya. Menurut Heri Purwanto, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. 1. Sikap positif. Kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. 2. Sikap negatif. Terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara 1. Pengukuran sikap secara langsung. Pada umumnya digunakan tes psikologi yang berupa sejumlah objek yang telah disusun secara hati-hati, seksama, selektif sesuai dengan kriteria tertentu. 2. Pengukuran sikap secara tidak langsung. Salah satu problem yang sering dihadapi dalam penggunaan teknik pengukuran secara langsung adalah subjek mengetahui bahwa sikapnya sedang diukur, dan pengetahuan atas ini mungkin akan mempengaruhi jawabannya. Akan responden menjawab sejujurnya. Baiklah, mungkin itu saja materi penyampaian saya tentang sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.